Yang percaya bahwa Yesus mati untuk dirinya boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan, berikan yang terbaik bagi Yesus. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk darah yang tercurah bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk masa depan. Terima kasih untuk harapan yang Engkau berikan bagi kami. Thank you, Jesus. Dan semua orang yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh, luar biasa. Boleh duduk kembali teman-teman semua. Hey, tahukah kalian, di dunia ini ada 3 jenis orang. Berapa jenis? Yang pertama, orangnya hidupnya biasa aja. Jenis yang kedua, orang ini hidupnya merugikan orang lain. Dan jenis yang ketiga, hidupnya menguntungkan orang lain. Berapa jenis tadi? Yang pertama apa? Biasa. Yang kedua, merugikan orang lain. Yang ketiga, menguntungkan. Oke. Ambil waktu 1 menit. Coba semua lihat orang di samping, kiri atau kanan. Perhatikan wajahnya sebentar aja. Dan kamu coba membayangkan, orang ini masuk jenis yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Ada yang langsung nyahut jenis yang kedua. Coba diperhatikan, dia masuk jenis yang mana? Nah, menurut kalian, Tuhan Yesus masuk jenis yang mana? Yang keempat. Tadi nggak ada pilihan 4 ya. 1, 2, atau 3? Yesus adalah pribadi yang merugikan, biasa-biasa saja, atau dia adalah pribadi yang mendatangkan keuntungan? Kalau manusia jenis pertama itu, kalian bikin acara, tidak mungkin bikin event semacam ini mau pakai dia. Kenapa? Karena orangnya biasa aja. Mau ada dia, tidak ada dia, tidak membawa pengaruh apa-apa. Kalau jenis yang kedua tadi apa? Jenis kedua merugikan. Si manusia jenis kedua ini kalau meninggal, orang akan datang rame-rame ke rumah dia, tapi bukan mau turut berduka cita. Mereka cuma pastikan, ini orang sudah meninggal apa belum? Beneran meninggal apa enggak? Kenapa? Karena sepanjang hidup dia itu merugikan. Nah, berbeda sama jenis yang satu ini, yang ketiga, yaitu menguntungkan. Kalau nggak ada dia tuh kayaknya nggak rame. Dan saya rasa teman-teman panitia adalah manusia jenis yang ketiga ini. Boleh kasih tepuk tangan buat mereka? Dan saya juga merasa bahwa dosen kalian, para pimpinan dan juga beberapa bapak-bapak di depan, ibu-ibu, mereka adalah orang jenis yang ketiga. Boleh kasih tepuk tangan bagi mereka? Dan saya juga yakin teman-teman semua, kalian adalah manusia yang menguntungkan orang lain. Ada amin? Tema yang diberikan kepada saya adalah move on to true freedom. Bilang sama-sama slide berikut. Boleh baca bersama-sama? 1, 2, 3. Mari kita mulai dari Roma pasal 6. Ayat 17 sampai dengan ayat 23. Saya akan baca beberapa ayat dan beberapa kita akan loncat saja berhubung dengan waktu kita yang terbatas. Dimulai dari ayat 17 dikatakan gini, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu, apa itu disebutnya? Hamba dosa. Perhatikan kalimat itu ya, dahulu kamu adalah hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi apa? Hamba. Ada berapa hamba di sini? Yang satu hamba apa? Yang satu kurang kencang. Ada berapa hamba? Yang satu? Yang satunya lagi? Oke, ingat itu 2 jenis ini. Ayat 20. Sebab
waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari apa? Kebenaran. Artinya orang yang hidup dalam hamba dosa ini tidak punya kebenaran dalam hidupnya. Kalimat ini bilang bebas dari apa? Kebenaran. Ayat 21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semua itu ialah kematian. Hei, tahukah kalian, orang yang baru saja bikin dosa, dia akan merasa malu dengan dirinya dan merasa tertuduh terus. Ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah atau hamba kebenaran, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada apa? Pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ayat 23, bacalah bersama dengan saya. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Slide berikut. Di sini slide berikut, agak bantu cepat. Ada dua pembagian yang tadi sudah saya sebutkan di dalam ayat 17 dan 18. Kalau diperhatikan, orang yang menjadi hamba dosa, dia itu dikendalikan oleh hawa nafsu, keinginannya sendiri. Saya tahu sebagai orang muda nafsunya sangat gede banget. Keinginan dagingnya sangat kuat. Menuruti kehendak sendiri. Egonya paling pasti besar banget sebagai orang-orang muda. Dan tidak hidup di dalam apa? Kebenaran. Berbeda sama orang yang hidupnya sebagai hamba kebenaran. Dia dikendalikan oleh Allah. Dan hidup menurut apa? Kehendaknya Allah. Bukan egonya, tetapi kemauan Tuhan yang menjadi pegangan dia di dalam menjalani hidup. Dan yang pasti orang ini hidup di dalam kebenaran. Nah teman-teman, kita semua tahu bahwa semua di dunia ini ada kenal yang namanya hukum apa? Sebab dan akibat. Teman-teman mau hidup di dalam hamba dosa maupun hamba kebenaran, semua itu punya akibatnya. Dan saya harap kalian melek tentang akibat yang bakalan saya sebutkan ini di slide berikut. Kalau kamu sebagai hamba dosa, dengarkan baik-baik, kehidupanmu akan kesepian, lonely, no peace, tidak ada damai, tertuduh, fake, hipokrit, penuh dengan kepalsuan. Kamu mau pakai skincare semahal apapun, hey guys, tidak bisa menutupi kepalsuan dalam dirimu. Kalau kamu berteman dengan dosa. Let me tell you again, teman-teman. Kamu mau pakai skincare semahal apapun, tidak bisa menutupi dosa yang sedang kamu lakukan dalam dirimu. Penuh dengan kemunafikan. Kelihatan dari luar, bagusnya luar biasa. Tapi dalamnya tak sebagus luarnya. Setiap minggu dia juga ada di depan, berdiri di sini menyembah Tuhan, angkat tangan. Itu fake. Main musik juga, itu fake. Kita mencoba berbagai cara untuk menutupinya. Tetapi itu bukan kebenaran. Dan kalian tahu, yang paling menyedihkan apa? Tidak punya kehidupan yang kekal. Don't have eternal life. Roma 6 ayat 23 dia bilang apa tadi? Upah dari dosa adalah apa? Maut. Itu upah dari dosa. Nih, dengarin baik-baik. Di dunia ini, di aplikasi Shopee, keranjang hijau atau kuning yang kalian kalau tiba-tiba langsung check out itu menyediakan banyak pilihan. That's true. Kamu di kampus sekolah banyak banget SKS mata kuliah yang kamu bisa pilih, mana dulu diambil. Tetapi di kekekalan cuma ada dua pilihan. Hidup yang kekal atau kematian yang
kekal. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dia mau datang mati untuk menyediakan kita, memberikan kita, buat kalian, saya, kita semua, kehidupan yang kekal. Makanya kamu harus hari ini putuskan untuk oke, aku bukan lagi hamba dosa. Aku adalah apa? Hamba kebenaran. Ketika kamu menjadi hamba kebenaran, akibatnya adalah kamu tidak kesepian lagi. Kamu punya damai. Kamu tidak fake lagi. Kamu tidak butuh validasi daripada teman-temanmu. Kamu tidak harus membandingkan diri kamu dengan TikToker-TikTokers yang terkenal itu. Karena kamu tahu bahwa kamu berharga di mata Tuhan. Dan darah Yesus cukup buat kamu. Ya. Dan yang menarik, kamu punya kehidupan yang kekal. Sampai sini hari oke? Masih bisa diikuti dengan baik? Saya harap saudara tidak mengantuk. Mari kita teruskan. Nah, gambar berikut ini bisa dimunculkan. Kira-kira apa yang kalian capture dari gambar ini? Bagi yang baru habis putus atau sedang berjuang untuk melepaskan dia dari ingatan, langsung ketawa lihat gambar ini. Dari sini langsung nampak wajah-wajah kalian mana yang memang sedang bergumul untuk melepaskan HTS-annya. Padahal cuma HTS-an loh, berharap lebih. Aku melanjutkan hidupku, tapi kan kenanganmu masih ada. Ini yang bikin orang jadi apa? Susah apa teman-teman? Move on. Nah ini contoh saja. Bagi yang sedang bergumul di wilayah itu, guys, itu penderitaanmu. Nah hari ini saya akan bantu teman-teman, bagaimana kita bisa move on dari hamba dosa. Dan kita harus tinggalkan dosa dan kita menuju kepada apa yang namanya disebut kebenaran. Slide berikut. Kalau kalian yang catat khotbah, saya harap kalian bisa mencatat ini dengan baik. Yang pertama teman-teman, supaya kamu bisa move on, kamu harus tahu statusmu. Bilang sama-sama, tahu statusmu. Kamu ini bukan lagi hamba dosa. Kamu ini sekarang apa? Milik Kristus. Seringkali kita tuh nggak sadar diri teman-teman. Kita nggak sadar diri bahwa kita ini bukan hamba dosa lagi, kita ini sudah menjadi milik Kristus. Sehingga hidup kita walaupun sudah jadi anak Tuhan, anak Kristen, rajin di persekutuan di Undrika, tetapi kelakuannya tidak berbeda dengan mereka yang belum kenal Kristus. Persoalannya di mana? Karena apa? Tidak sadar diri. Sekali lagi tolong dong tepuk orang di samping kiri kanan bilang, hei sadar diri. Ingatin biar dia tahu gitu loh. Tahu nggak? Aku punya slide ini menarik. Coba kalian baca kata-kata ini. Slide berikut. Next slide please. Boleh baca bersama-sama? 1, 2, 3. Iya. Kan udah mantan ya? Tapi masih tuh cek-cek IG malam-malam. Hei statusmu udah mantan. Ya nggak sih? Udah mantan tapi masih kepoin. Kan namanya juga udah mantan. Harus sadar statusnya apa? Sudah mantan. Masih kepoin. Wah dia udah punya pacar baru belum nih? Dia lagi dekat sama siapa? Hey please sadar statusmu, sadar diri. Kalau kamu yang sering jadi tempat curhat, temanmu yang sering curhatin soal kisah yang mirip-mirip itu, nah sekarang kau sadarin dia tuh. Bila perlu foto ini, ngirim kasih dia bilang, hey sadar bro, sadar sis, ingat status. Nah pertanyaannya kenapa susah move on itu sih? Karena itu memori kenangan yang dibangun.
Sehingga meskipun dia sudah statusnya udah berubah, itu dia belum bisa menghapus dari ingatan. Begitu juga dengan dosa, teman-teman. Kita tuh masih terbayang-bayang hal-hal yang dulu yang pernah kita lakukan. Padahal kita ini sadar bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Nah, itu sebabnya kita perlu menghapus memori yang buruk itu dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Kamu harus isi kepalamu dengan firman Tuhan. Ibaratnya gelas yang kotor itu dituangin air yang bersih, lama-lama jadi apa? Jadi bersih. Sampai sini aman? Oke. Makanya aku pengen kita semua ucapkan statement ini. Slide next page. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku adalah milik Kristus. Aku bukan lagi. Nah, sekarang kata aku ini ganti aja dengan nama sendiri. Oke? Misalnya saya Jack. Jack adalah milik Kristus. Jack bukan lagi hamba dosa. Are you ready? 1, 2, 3. Kurang kencang. Sekali lagi lebih kuat. 1, 2, 3. Kasih tepuk tangan buat kalian. Keren. Slide next please, slide berikut. Nah, makanya saya pengen berpesan kepada kita semua yang ada di sini, teman-teman. Stop melabeling diri dengan kata-kata, emang aku orangnya udah begini. Aku orangnya emosian. Itu udah jadi kebiasaanku. Udah jadi kebiasaanku tidak bisa melupakan senyuman dia. Itu orang-orang yang melabeling diri, teman-teman. Ingat, dalam Kristus kamu bukanlah korban kebiasaan. Sekali lagi, dalam Kristus kamu bukan apa? Korban kebiasaan. Kamu adalah apa, teman-teman? Ciptaan baru. Pernah gak sih dengerin orang-orang kayak gitu? Dikit-dikit marah, orang negur, apa jawaban dia? Ya aku memang anaknya kayak gitu. Anak Tuhan sebenarnya gak boleh kayak gitu. Berarti kamu tidak mengizinkan Tuhan mengubah kebiasaan lamamu. Saya harap ini cukup jelas bagi teman-teman semua. Makanya Roma pasal 6 ayat 6 dan 7 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah apa? Turut disalibkan supaya tubuh. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada kalimat berikut. 1, 2, 3. Itu mereminder kita. Jadi sadar bahwa kematian Kristus sudah menghapuskan semuanya. Dan kini kita dimerdekakan bukan untuk hidup lagi bagi dosa, apalagi menjadi hambanya dosa. Kita ini sekarang adalah hamba kebenaran. Jadi yang pertama adalah tahu diri. Yang kedua, supaya kamu bisa move on, gini teman-teman, slide berikut, yaitu tahan diri, pilih jalan Tuhan. Ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Tahan diri, pilih jalan Tuhan. Godaan itu akan selalu ada. Tapi kamu punya hak untuk bilang tidak terhadap godaan. Karena kamu tahu status kamu sekarang bukan lagi hamba dosa. Kamu adalah milik Kristus. Jadi ketika godaan datang menggoda, kamu bisa bilang tidak. Makanya gini teman-teman, aku tahu kalian itu kadang susah tidur malam-malam jam 9, jam 10. Biasa itu kalian akan investasikan waktu kalian buat scroll TikTok, Reels. Dan aku mau bilang, kamu harus berhenti
untuk scrolling konten-konten yang bikin kamu jatuh. Ada amin? Mau bersedia unfollow akun-akun yang toksik? Hai pria-pria, mau berubah konten-konten yang bajunya mini-mini, yang ada belahan-belahannya, kamu mau stop untuk melihatnya? Enggak ada amin. Oke. Aku harap kamu mau berubah. Sadar bahwa aku ini adalah, kalian tahu gak notifikasi TikTok? Kan suka begitu tuh ya. Tiba-tiba keteng, udah muncul video baru. Teng, udah muncul reels baru. Harusnya tadi kamu mau baca Alkitab, tapi karena notifikasinya masuk, kamu klik. Tanpa sadar udah 2 jam nge-scrollin. Udah gak usah baca Alkitab deh, langsung tidur aja. Atau tiba-tiba masa lalu mantan punya postingan baru, kamu udah mulai lihat, mulai berhayal. Oh ternyata dia udah dulunya gemuk, sekarang udah kurus. Hidungnya udah mancung ke luar, bukan ke dalam karena pesek gitu ya. Badannya udah kurus. Belajarlah untuk mengendalikan diri dan berani berkata tidak terhadap sesuatu yang sudah kamu tinggalkan. Ada amin? Harus seperti itu. Teman-teman, kalau kalian lihat gambar ini, ada banyak orang mengambil ke sebelah kiri, dan yang satu doang menuju kepada yang kanan. Taulah kalian, banyak orang mengaku diri sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, tetapi tidak semua mereka mau berkata tidak terhadap dosa. Karena hidup di dalam kebenaran itu tidak mudah. Kamu harus melawan dengan egomu. Kamu harus berani berkata tidak terhadap godaan yang selalu datang membawa kamu kepada kebinasaan. Mau sama-sama menolak godaan? Mau? Malam ini kamu harus ingatkan itu. Ketika godaan datang, bilang, hey, tidak. Slide berikut. Makanya jangan bilang, aku tidak bisa menahan diri. Teman-teman, kamu bisa. Kamu bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Kata tidak bisa itu hanya kata melabeling diri saja. Sebenarnya kamu bisa. Apakah kamu bisa move on? Bisa. Tidak ada yang bilang tidak bisa. Bisa. Tidak bisa karena apa? Karena kamu gak mau coba aja. Benar. Tiap kali kamu menahan diri, teman-teman, ini harus kamu tahu. Kamu sebenarnya sedang melatih otot rohani kamu untuk menjadi lebih dewasa dalam Kristus. Roma 6 ayat 12 dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dari sini saya mulai mendeteksi ada 6 orang udah mulai menguap, maka saya langsung kepada poin ketiga. Sebelum uapan mereka menjadi virus, mengganggu yang lain ikut menguap juga. Oke, poin ketiga, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, freedom, bebas dalam Tuhan itu bukan berarti apa? Liar. Freedom in Christ itu bukan berarti bebas untuk liar, tetapi bebas untuk apa? Hidup sesuai tujuan Tuhan. Yang saya temukan sebagai hamba Tuhan, yang sering saya lihat, mereka banyak orang sudah ada dalam Kristus. Mereka ini sudah jadi anak Tuhan. Cuman persoalannya dia tidak tahu apa tujuan Tuhan. Gini, kamu jadi Kristen dan mengerti tujuan menjadi Kristen itu 2 hal yang berbeda. Siapapun bisa jadi Kristen. KTP-nya bisa Kristen. Gerejanya bisa hari ini gereja di sini, besok di sana, bisa berganti-ganti. Tetapi dia belum tentu tahu tentang tujuan Tuhan dalam hidup. Gua mau tanya kalian. Kalian tahu nggak apa tujuan Tuhan buat hidup kalian? Atau cuman hidup di dunia ini numpang hidup aja?
ngabis-ngabisin uang orang tua gitu ya. Atau gimana tuh? Itu sebabnya kamu harus ngerti tujuan Tuhan. Nah, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan detail apa tujuan Tuhan. Cuman teman-teman, aku tahu kalian semua adalah orang-orang yang punya komunitas, ada di gereja. Yuk mulailah bangun perspektif yang benar. Oke, aku mau ada di komunitas ini buat belajar tujuan Tuhan bagi hidupku. Sehingga hidupku tidak asal hidup, apalagi numpang hidup. Ketika mengerti tujuan Tuhan dalam hidup, hidup ini nggak liar teman-teman. Hidup itu sesuai dengan tujuan Tuhan. Sedih banget tuh ya kalau kita dengerin berita, yang cerai itu adalah keluarga Kristen. Yang korupsi itu adalah orang Kristen. Itu kan kayak, aduh, sedih. Yang ketangkap narkoba adalah keluarga Kristen. Yang terjerat judul pinjol itu adalah orang Kristen. Kenapa? Karena dia cuma numpang kasih nama, status keagamaan sebagai Kristen, tetapi tidak mengerti tujuan Tuhan dalam hidupnya. Ini problemnya. Aku kasih contoh. Semoga ini bisa membantu untuk kita mengerti. Slide berikut. Gini, kebebasan finansial versus boros tanpa kontrol. Kamu dikasih uang, kamu bebas pakai buat apa saja. Itu liar namanya. Pakai buat apa saja. Tapi ingat, kalau nggak bijak, akhirnya apa? Bokek di akhir bulan. Aku mau tanya. Yang merantau di Batam, boleh tunjuk tangan? Perantau aja. Oke. Cukup banyak. Yang di Batam, merantau tapi masih pakai duit orang tua, ada? Kiriman untuk kuliah maksudnya. Nah, uang kiriman itu kalau tidak dipakai dengan bijak, bisa akhir sebelum akhir bulan? Bisa. Memang uang ini orang tuamu udah kasih buat kamu. Kamu punya hak untuk mengaturnya? Iya. Mau liar ngaturnya kan gak bisa. Kalau kamu liar, you trust me. Sebelum akhir bulan, kamu udah bokeh. Apalagi di depan kampus kalian itu kan kafenya bagus ya, ada 2 ya. Sebut apa namanya dong, spill dong, apa satu? Terus yang satunya lagi? Penjuru. Kalau mau jalan ke arah Barelang sana ketemu lagi apa tuh? Kasta. Biasanya kan begitu, teman-temanku udah duduk foto di sana, nggak apa-apa deh sesekali aku juga ikut. Kalau kamu lama-lama ikut, yang bokeh siapa? Kamu. Apalagi kalau kamu itu orangnya murah hati seperti saya. Yang gak bisa diam kalau gak traktir orang. Aduh. Itu susah. Ngerti sampai sini? Kita ini bebas, tapi jangan sampai liar. Itu poinnya. Bijak kelola hidup ini. Makanya pesannya adalah di slide berikut ini teman-teman. Freedom itu bukan berarti bisa melakukan dosa dan minta ampun tiap hari. Itu namanya licik rohani. Freedom itu punya pilihan dan kamu memilih untuk apa? Taat karena kamu tahu Tuhan lebih worth daripada dosa. Sekali lagi dong, boleh bisikin ke orang di samping, hey man, hey sis, Tuhan lebih worth daripada dosa. Hey, ada amin? Ini gimana nih? Mas, suara saya kedengaran dengan baik? Jadi teman-teman, Roma pasal 6 ayat 13 dia bilang, dan jangan kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah, cek 1, 2, serahkanlah, mic-nya belum hidup. Oke. 1. Bentar ya. Oke. Roma 6 ayat 13 dan 18.
Makanya firman Tuhan itu kasih ingat kita, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup bagi Tuhan. Yang terakhir, poin keempat, gini teman-teman, dosa itu menyebabkan kematian. Dan Yesus datang untuk memberikan hidup yang sejati. Kalau kalian masih ingat tadi Roma 6 ayat 23 dikatakan, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Jadi aku pengen kasih warning begini. Hati-hati, dosa itu selalu minta bayaran yang lebih tinggi. Oke, aku pelan-pelan nih. Dosa selalu minta bayaran yang lebih tinggi. Bayarannya bukan dalam bentuk money, teman-teman. Bukan dalam bentuk uang. Tetapi kalian tahu nggak? Yang diminta dosa, bayarannya adalah stres, depresi, hancur diri, kesepian, tertuduh, terhina, menyesal. Hidup tuh nggak damai. Seperti ada yang ngikutin kita, menuduh kita, dan kita tuh selalu menjadi orang-orang nggak bebas. Akhirnya tadi di awal saya bilang kita menjadi orang yang fake. Kita melakukan berbagai cara supaya kelihatan rohani, padahal sebenarnya dalamnya lagi roh halus. Dan teman-teman, hidup semacam itu saya pikir bukan untuk itu Yesus mau datang mati. Dia mau supaya kamu merdeka. Kamu tidak fake lagi, kamu menjadi orang yang punya identitas yang baru dalam Kristus. Dan kalian tahu nggak di Batam itu? Sering dengar kan orang bunuh diri di Barelang. Saya sebagai pendeta, sering kali ketemu orang-orang gantung diri di kosan. Ada yang gantung diri karena apa? Dia udah nggak ada duit lagi beli narkoba. Akhirnya stres berlebihan, yang dilakukan apa? Gantung diri. 3 hari sudah bau. Orang nggak tahu meminta tolong kemana. Yang mereka cari pendeta. Dan ini bukan jemaat kita. Mau nggak mau kita mesti ngurus sebagai orang yang mengasihi sesama manusia. Itu. Saya berharap teman-teman, momen Paskah ini kita mengerti bahwa kalau kalian tadi dengerin, lihat baik-baik drama itu yang tadi teman-teman itu bikin. Saya nggak tahu dengan kalian, tapi kalau saya setiap kali melihatin orang yang mendramakan itu, saya selalu merinding. Aku nggak tahu apa, tapi aku kalau lihat yang namanya sosok Yesus disalibkan, itu kayak, oh, kenapa sih sampai dipukul semua itu, karena apa? Karena dia pengen kita itu jadi orang yang merdeka. Dia pengen kita itu hidup sebagai orang yang tidak lonely. Dia pengen kita hidup sebagai orang yang punya apa? Masa depan yang baik. Itu loh poinnya. Oke, next slide paling terakhir. Aku akan mengakhiri khotbah ini di sini. Munculin refleksinya dong. Oke. Coba teman-teman, aku minta pemain keyboard boleh ada di sini. Teman-teman, kalian boleh ambil 3 menit aja dari sekarang. Tanpa melihat orang lain siapapun dia. Kamu coba bacain tulisan itu, 2 pertanyaan itu dan merenungkan secara pribadi. Cek ulang hidupmu. Kamu lagi jalan bareng Tuhan atau bareng dosa? Kamu ini sekarang jadi hambanya Tuhan atau sedang jadi hamba dosa? Yang berikut. Kalau dosa ngasih kamu luka dan beban, Yesus ngasih kamu apa? Arah dan pengharapan. Pertanyaannya, kamu mau kerja buat siapa hari ini teman-teman? Untuk dosa atau untuk Tuhan? Bacalah berulang-ulang pertanyaan itu dan coba kamu renungkan. Dari semua yang tadi saya khotbahin boleh kamu lupakan. Tetapi coba kamu serius dengan 2 pertanyaan ini. Boleh instrumen lagu tadi, Karena Salibmu.
Yuk teman-teman, tundukkan kepala kita semua. Renungkan, jadikan ini sebagai bahan refleksi kita di momen Paskah kali ini. Dan jangan jadikan ini sebagai satu rutinitas yang setiap tahun kita rayakan. Tapi coba mari pikir sebentar. Ngapain sih Yesus mau mati di salib? Dia mati untuk kita. Dan dia pengen kita bukan hidup bagi dosa. Buat kamu yang sedang bergumul dengan berbagai dosa yang kamu lalui selama ini, kamu merasa susah untuk dilepaskan. Malam ini kamu bisa undang Yesus. Kasih dia space untuk masuk dan mengintervensi hidup kamu. Teman-teman, selama ini kita nggak bisa bergerak terlalu jauh. Karena kita mencoba dengan berbagai kekuatan kita. Sudah mencoba, jatuh lagi. Tidak mau lagi nonton yang merusak mental. Tetapi nampaknya tidak bisa. Karena kamu mencoba dengan kekuatanmu. Please, malam ini lihat pada salib Kristus. Dan kamu mau bilang, Tuhan, I surrender my life. Aku mau serahkan sepenuhnya padamu. Take your time untuk renungkan ini teman-teman. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu. Karena salibmu. Mari bangkit berdiri sama-sama Tuhan. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Saya mau kita berdoa bersama-sama. Apa yang sedang kamu gumulkan hari ini teman-teman? Ambil beberapa menit di depan ini untuk kamu bicara secara pribadi dengan Tuhan. Bilang sama Tuhan, aku sudah capek Tuhan dengan hidup ini. Aku udah gak kuat lagi dengan kekuatanku. Selama ini lebih banyak aku menyerahkan hidupku untuk menuruti keinginan daging. Lebih memuaskan hawa nafsuku. Dan tidak menghargai pengorbananmu di kayu salib. Tuhan, malam ini aku mau minta ampun sama-Mu. Panggil namanya, mintalah pengampunan padanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat. Karena salibmu Yesus. Tuhan, lihat air mata yang menetes saat ini. Tuhan, lihat pengakuan yang diucapkan di ruangan ini saat ini Tuhan. Lihat keterbukaan yang jujur di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Ampuni Tuhan, belas kasihan. Terima kasih untuk salib-Mu. Karena salib-Mu karena salib-Mu
hanya Kau Tuhan berkuasa, sanggup Tuhan. Mujizat-Mu karena Yesus, kasih oh Tuhan. Hanya Kau Tuhan sanggup Tuhan melakukan. Guys, buat kamu yang mau didoakan boleh angkat tangan di tempatmu masing-masing. Biar saya tahu kepada siapa saya harus berdoa. Dan buat teman-teman, angkat suara untuk mendukung support teman-teman kita yang mengangkat tangan saat ini. Tuhan Yesus, Engkau melihat beberapa tangan yang terangkat di hadapan-Mu saat ini. Kami percaya bahwa darah Yesus tercurah untuk menghapuskan segala dosa kami. Melepaskan kami dari ikatan masa lalu. Memberi kami pengharapan hidup yang penuh damai di dalam Kristus. Tuhan, beri kekuatan kepada anak-anak-Mu. Beri hikmat pemahaman kepada mereka Tuhan. Sehingga teman-teman boleh mengerti bahwa hidup mereka saat ini bukan menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. And in Jesus' name we pray. And sama-sama kita katakan amen, amen. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita.